Bu Rizka, kalau kita bicara terkait dengan ketahanan nasional begitu ya, saat ini kan Presiden Prabowo nampaknya swasembada ketahanan nasional begitu ya, yang difokuskan begitu. Anda melihatnya Bu, untuk potensi dari sektor farmasi dan juga alat kesehatan ini seberapa besar potensinya untuk bisa meningkatkan ketahanan nasional sendiri Bu? Kalau dipikir-pikir ya, ketahanan nasional ini sangat-sangat mampu untuk kita raih di bidang farmasi dan alat kesehatan. Pasar industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia ini sangat besar. Dari sisi public sector ya, public sector di JKN. Yeah. Pasar JKN kita dari penduduk Indonesia ini sudah 98% tergabung dalam Universal Health Coverage. Tentunya ini merupakan pasar yang sangat besar. Berdasarkan data tahun 2023 National Health Account kita, itu belanja kesehatan kita itu sekitar 600 triliun. Di dalam 600 triliun itu terbagi menjadi secara garis besar ya, terbagi menjadi 30% belanja untuk pelayanan kesehatan, itu oleh rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketahanan menjadi sangat penting. Kita bisa mensuplai, memenuhi, dan memproduksi di dalam negeri. Selain itu juga, kita juga berperan di regional. Di regional, di kawasan, ini kita merupakan negara yang paling kuat industri farmasinya dan kita bisa berperan di regional. Gitu. Baik, Bu, dengan potensi yang cukup besar itu, kira-kira bisa lebih lagi nggak Bu potensinya tadi? Tadi kan ada banyak potensinya begitu ya. Nah, ke depannya mungkin akan ada lagi Bu potensi yang bisa digali? Tentunya potensi yang bisa digali akan lebih besar lagi dengan kita memperluas pasar ekspor. Oke. Ya, dengan kita memperluas pasar ekspor, kita bisa menggali potensi tersebut. Selain juga untuk ketahanan dalam negeri ya. Untuk ketahanan dalam negeri kita juga bisa mengekspor, makanya kita juga banyak bekerja sama dengan baik itu negara di Asia Tenggara maupun dengan negara-negara lain. Kita ada South-South Cooperation ya dengan negara-negara selatan-selatan. Itu kita bisa mensuplai apa kelebihan kita. Misalnya kelebihan kita vaksin, kita bisa mengekspor ke beberapa negara. Ada beberapa jenis vaksin kita yang sudah digunakan di lebih dari 100 negara di dunia ini. Nah, ini yang kita terus tingkatkan supaya menjadi semakin kuat industri farmasi dan industri alat kesehatan kita. Di alat kesehatan yang paling sederhana, misalnya contohnya jarum suntik tuh ya, yang paling banyak dipakai kan. Ada satu jenis jarum suntik kita yang digunakan, yang mendapatkan PQ dari WHO, sehingga diprocure untuk membantu negara-negara yang mendapatkan anggaran dari WHO begitu. I see, menarik sekali ya Bu Rizka. Baik Bu, tadi Anda sempat menyebutkan salah satu tantangannya ini adalah supply chain begitu ya, atau rantai pasok. Nah, langkah strategis Bu dari Kemenkes untuk memperkuat rantai pasok lokal begitu ya, termasuk penggunaan bahan baku dalam negeri pada proses produksi farmasi dan juga alat kesehatan ini seperti apa Bu? Iya, ini memang seperti ayam sama telur ya. Kalau kita mau meningkatkan produksi bahan baku, contohnya bahan baku obat. Tentunya utilisasinya di industri farmasi formulasi juga harus tinggi. Karena kalau enggak nanti industri bahan bakunya juga akan mati gitu ya. Nah, makanya pemerintah melakukan intervensi dalam hal ini. Contohnya misalnya dalam memproduksi bahan baku obat ya. Bagaimana supaya industri farmasi formulasi ini mau menggunakan bahan baku obat kita? Supaya apa? Supaya semakin tinggi volumenya, dan tentunya kalau tinggi volumenya harganya jadi turun kan? Nah, kita melakukan upaya yang namanya change source atau perubahan bahan baku, source bahan baku ya. Di sini Kementerian Kesehatan menginisiasi untuk melakukan pendampingan kepada industri farmasi dan mensupport R&D ketika mereka melakukan perubahan bahan baku dari bahan baku impor ke bahan baku lokal. Nah, supaya volume penggunaan bahan baku lokal ini meningkat ya. Nah, ini sudah dilakukan secara berkelanjutan dari mulai tahun 2022 juga, dan produk-produknya sudah dipasarkan. Produk obat yang menggunakan bahan baku obat lokal. Ya. Selain itu, selain kita mengintervensi di tahap pengembangan formula atau R&D-nya, melakukan support ya, baik itu proses risetnya, kita juga melakukan di tahap market di pasar, yaitu dengan
nilai TKDN. Jadi untuk produk yang menggunakan bahan baku obat dalam negeri ini mempunyai nilai yang tinggi sehingga menjadi prioritas dalam procurement belanja pemerintah. Nah, ini cukup efektif, sangat efektif yang membuat nanti industri bahan baku kita sustain, gitu ya. Begitu juga untuk bahan baku yang lain, kita akan lakukan hal seperti itu.